Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Uz aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Dan kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni asyirkul akbar, syirik besar. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, ma huwa a'zamu dzunubi indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi dosa itu ada dua macam atau ada dua jenis, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Ya, di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Nah, di sini penulis kitab ini memberikan pertanyaan, ma huwa a'zamu dzunub? Apa dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini beliau menjawab, kata beliau rahimahullahu taala, a'zamu dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah menyekutukannya. Ya, jadi dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah atau melakukan kesyirikan. Nah, ini dosa yang paling besar nih di antara dosa-dosa besar. Dan iblis paling suka, ya, iblis paling suka menggelincirkan manusia agar jatuh ke dalam dosa ini. Ya, iblis paling suka, dan di antara talbisul iblis, di antara perangkap-perangkap iblis, maka iblis menempatkan syirik kepada Allah ini sebagai perangkap yang pertama, ya, atau perangkap yang paling dulu untuk dikerjakan oleh iblis. Artinya sebelum iblis menggelincirkan manusia agar meninggalkan sholat, misalkan, agar meninggalkan puasa, agar durhaka kepada orang tua, maka iblis berusaha terlebih dahulu membuat manusia menyekutukan Allah. Ya, kenapa? Karena iblis tahu bahwa dosa menyekutukan Allah ini akan menghapus seluruh amal soleh yang lainnya. Artinya walaupun seseorang itu sholat, puasa, membaca Al-Quran, mengerjakan haji dan umroh, ya,
bahkan berjihad sekalipun, ini semua menjadi sia-sia. Ya, baca Quran jadi sia-sia, salat jadi sia-sia, puasa jadi sia-sia, sedekah jadi sia-sia, apalagi berjihad menjadi sia-sia. Kapan? Ketika seseorang melakukan dosa ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hancur amalan-amalan yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah semua amalmu yang lain. Ya. Oleh sebab itu iblis sangat senang ya jika ada manusia yang melakukan dosa ini. Sehingga iblis tidak perlu menggoda orang itu ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia sedekah. Kenapa? Karena iblis tahu, walaupun dia baca Quran, walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, maka ibadah ini akan sia-sia saja. Ya, ketika orang itu melakukan kesyirikan. Gitu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perangkap utama bagi iblis agar seseorang jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dosa ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Luqman pada anaknya dalam surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman di sini maknanya adalah kesyirikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan kesyirikan dengan kezaliman. Ya. Kenapa? Karena zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Ya. Nah, seseorang tidak berhak dihukum, tapi dia dihukum. Maka ini kezaliman. Kenapa? Karena menempatkan hukuman kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya, atau memberikan hukuman kepada orang yang tidak berhak untuk dihukum. Nah, ini kezaliman. Ya. Yang mendapatkan gaji, mendapatkan honor adalah orang-orang yang tidak bekerja. Sementara yang bekerja tidak mendapatkan, maka ini kezaliman. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala ya, menyebut kesyirikan sebagai sebuah kezaliman. La zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa yang dia tempatkan, yakni hak untuk diibadahi. Hak untuk diibadahi itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak untuk diibadahi, hak untuk dimintai pertolongan, ini hanya berhak untuk diberikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki.
Nah, ketika hak-hak ini diberikan kepada selain Allah, pada pohon, pada batu, pada jin, ya, maka ini kezaliman. Kenapa? Batu tidak bisa memberikan rizki, tapi kita minta rizki sama batu tersebut. Ini kezaliman. Jin tidak bisa memberikan pertolongan, tapi kita berikan hak itu kepada dia. Maka ini kezaliman. Jin tidak bisa memberi rezeki, tapi kita berikan hak itu kepada dia. Ya, maka ini kezaliman. Dalil lain dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walamma su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyu dzambin a'zam, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ya, dosa apakah yang paling besar? Nah, di antara keutamaan sahabat demikian. Sahabat bertanya hal-hal yang hal-hal yang membahayakan mereka agar mereka bisa menghindar dari. Mereka bertanya tentang dosa apakah yang paling besar, tujuannya agar mereka berusaha untuk menghindari dosa tersebut. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dosa yang paling besar itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan bagi Allah sebuah tandingan atau sebuah saingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya dosa apakah yang paling besar, maka beliau menjawab, dosa yang paling besar itu adalah ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Tandingan di sini maksudnya engkau menjadikan sesuatu sebagai saingan Allah. Engkau menjadikan sesuatu sebagai sembahan selain Allah. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk meminta pertolongan, ya. Padahal yang berhak untuk dimintai pertolongan, dimintai rezeki adalah Allah. Ya. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Allah yang telah menciptakanmu, Allah yang telah memberi engkau rizki, Allah yang telah memberi engkau keturunan, Allah yang telah memberi engkau jodoh. Ya, malah engkau beribadah kepada selain Allah. Ini dosa yang paling besar. Ya. Kalau kita umpamakan misalkan kita punya seorang karyawan, ya, yang gaji dia kita, yang beri tempat tinggal dia kita, yang memberikan pakaiannya kita, yang memberikan makan dia setiap hari kita, kerjanya malah sama orang lain. Ya, kerjanya sama orang lain. Antum punya pembantu misalkan, dia tinggal di rumah antum, yang gaji dia tiap bulan antum, kalau ada THR di Lebaran yang ngasih THR-nya antum, kalau dia sakit yang ngobatin antum, tapi setiap hari dia pergi ke rumah tetangga, bersihin rumah tetangga, nyapu halaman tetangga, nyuciin pakaian tetangga, masakin masakan tetangga. Kira-kira marah atau tidak kita? Tentu marah. Ya. Makan dari kita, tempat tinggal dari kita, gaji dari kita, tapi kerjanya di tempat orang lain. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, yang beri rizki Allah, yang beri kesehatan Allah, yang beri keturunan Allah, yang beri jodoh Allah, yang bikin dia hidup Allah, yang menciptakan dia di dunia ini Allah.
tapi dia beribadah kepada selain Allah. Inilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'dzamul dzunub, ya, dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis kitab ini, kata beliau, ma huwa asyirkul akbar. Apakah yang dimaksud dengan dosa besar itu? Jadi kalau dosa besar, dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan, dan ada dosa-dosa besar lainnya, ya. Nah, sekarang beliau bertanya, apakah dosa yang paling besar itu? Maksudnya apa yang dimaksud dengan syirik akbar? Ma huwa asyirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Kata beliau, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillahi kadu'ai ghairillahi wal istighatsati bil amwat awil ahya'il ghaibin. Ya. Nah, syirik besar itu adalah syirkul akbar, kata beliau, syirik besar itu adalah sarful ibadah, ya, memalingkan ibadah, ya, memalingkan ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Ya, artinya harusnya dia beribadah kepada Allah, dia malah beribadah kepada selain Allah. Ya, harusnya dia berkurban untuk Allah, dia berkurban kepada Nyi Roro Kidul, untuk Nyi Roro Kidul. Harusnya dia tawaf, ya, untuk Allah, dia tawaf untuk bukan pada tempatnya, atau melakukan ibadah terhadap yang tidak semestinya. Harusnya dia beribadah itu hanya kepada Allah, dia malah beribadah kepada selain Allah. Ya, ini pengertian asyirkul akbar, pengertian syirik besar. Kadu'ai ghairillah. Beliau contohnya adalah seperti seseorang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, dia minta tolong kepada penghuni kubur yang sudah mati, dia minta tolong kepada jin, dia minta tolong kepada pohon yang dikeramatkan. Pulang ibadah, contoh dari memalingkan ibadah. Wal istighatsati bil amwat, termasuk juga kata beliau tadi, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Itu yang banyak terjadi hari ini. Kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian minta tolong di sana. Ya, minta tolong di sana, minta rezeki di sana, minta panjang umur di sana, minta keturunan di sana, minta jodoh di sana, minta kesehatan di sana. Ya. Nah, tapi anehnya nggak ada orang yang datang ke kuburan keramat minta supaya diampuni dosanya, nggak ada. Minta apa lagi? Minta supaya dimasukkan ke surga, nggak ada. Ya, rata-rata mereka yang datang ke kuburan-kuburan keramat berdoa di sana itu yang diminta perkara dunia. Ya, yang diminta adalah perkara dunia, bukan perkara akhirat. Ya, harusnya yang utama yang diminta adalah perkara akhirat. Karena perkara akhirat akan kita jalani selama-lamanya. Kita minta dimasukkan ke surga. Ya, karena kita akan menempati surga itu selama-lamanya. Kita minta diampuni dosa-dosa kita. Tujuannya agar kita di akhirat dimasukkan ke dalam surga.
dan dijauhkan dari neraka. Ini permintaan akhirat. Kita minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kita minta dikumpulkan nanti di surga bersama orang-orang soleh, para mujahidin, para nabi dan rasul. Ya, harusnya kita minta urusan akhirat. Nah, ini rata-rata mereka yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, minta rezeki kepada pohon keramat, batu yang dikeramatkan. Ya, ini rata-rata yang diminta adalah perkara dunia, bukan perkara akhirat. Ya, baik, ini menunjukkan kejahilan. Ya, karena mereka menyangka, menduga pohon-pohon yang mereka keramatkan ini bisa memberikan pertolongan untuk mereka. Baik. Awil ahya'il ghaibin, atau mereka berdoa kepada orang hidup yang tidak ada di hadapan mereka, gaib. Ya. Jadi meminta tolong kepada orang yang hidup itu boleh kalau orang yang hidup itu hadir. Maksudnya terlihat sama kita, ada di hadapan kita, dia hadir di kepada kita. Ini boleh kita mintain tolong. Ya. Boleh kita mintain tolong jika dia memang mampu memberikan pertolongan. Atau mungkin dia tidak ada di hadapan kita, tapi kita bisa gunakan alat komunikasi. Misalkan dia ada di seberang pulau, kita telepon, kita butuh pertolongannya, ya. Nah, ini boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah meminta tolong kepada orang hidup yang gaib. Maksudnya ketika seseorang meyakini bahwa orang yang hidup ini bisa memberikan pertolongan, ya, dari jarak jauh secara gaib, ya, secara gaib, ya, bukan secara nyata. Kalau dengan telepon kan nyata, secara gaib, ya, misalkan seseorang dalam keadaan kesulitan, kemudian dia pejamkan matanya dan menyebut-nyebut kakeknya misalkan, atau gurunya, dia katakan, "Syekh, tolong saya, Syekh, bantu saya, Syekh, lepaskan kesulitan saya." Padahal syekhnya nggak ada di situ, ya, dan tidak melalui alat komunikasi, ya, dan syekhnya pun tidak bisa menolong dia, tapi dia meyakini bahwa syekhnya punya kekuatan, punya kesaktian yang bisa memberikan pertolongan kepada dia dari jarak jauh. Nah, ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh, karena meyakini seseorang memiliki kesaktian atau kemampuan luar biasa yang bisa menolong dia dari jarak jauh, ya, ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Baik. Dalilnya adalah qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Sembahlah Allah saja. Allah saja yang kita sembah. Insya Allah kita selamat. Karena memang hanya Allah yang berhak untuk kita sembah, kita ibadah. Dan beribadah kepada Allah itu bukan hanya sholat. Ya. Kalau ada yang mengatakan, saya selama ini menyembah Allah, Ustaz, tidak pernah menyembah selain Allah. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ibadah itu atau beribadah kepada Allah itu bukan hanya sholat, juga bukan hanya puasa, juga bukan hanya haji, umroh, ya. Berdoa ini ibadah. Berdoa ini termasuk ibadah. Nah, ketika kita berdoa kepada selain Allah, maka berarti kita, ya, beribadah kepada selain Allah. Jika kita berdoa, minta tolong, minta panjang umur, minta rizki, minta keturunan, minta jodoh kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kepada pohon-pohon atau batu-batu yang dikeramatkan, berarti kita sedang beribadah. Jika kita berdoa kepada mereka, berarti kita sedang beribadah. Ya, tapi ibadahnya bukan kepada Allah.
Ya, ibadah ini adalah ibadah kepada selain Allah dan ini haram, ya, haram. Gitu. Jadi termasuk bagian dari ibadah adalah berdoa yang tidak boleh kita lakukan kepada selain. Termasuk bagian ibadah juga adalah bersumpah yang juga tidak boleh kita lakukan kecuali hanya menyebut nama Allah. Karena qasam ini bagian dari ibadah. Ya, tidak boleh seseorang dia bersumpah dengan mengatakan demi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Tidak boleh kita mengatakan demi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Yang benar kita hanya mengatakan demi Allah. Wallahi, billahi, Allahi. Yang makna semua ucapan ini sama, yakni demi Allah. Tidak boleh wallahi wa rasulih, demi Allah dan Rasulnya. Ya. Allahi wa rasulih, demi Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Atau dia mengatakan demi Allah dan para malaikat, enggak boleh. Demi malaikat pencabut nyawa, tidak boleh. Demi langit dan bumi, tidak boleh. Demi matahari dan bulan, tidak boleh. Kenapa? Karena ini sumpah. Dan sumpah itu hanya boleh atas nama Allah. Ya, sebab itu kalau anak-anak kita keliru, perbaiki, tegur. Ya, jangan sampai anak-anak kita mengatakan demi langit dan bumi. Demi Allah dan Rasulnya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini salah. Perbaiki, katakan, nah, tidak boleh bersumpah kecuali hanya atas nama Allah. Anak-anak hari ini banyak yang nggak paham, banyak yang tidak tahu. Mereka ucapkan itu demi Allah dan Rasulnya, demi malaikat Jibril, demi malaikat Israfil, kata mereka. Ya, ini tidak boleh. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabair asyirku billah. Di antara dosa-dosa besar itu, atau di antara dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, ya, yakni asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Baik. Yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, hal syirku mawjudun fi hadhihi al-ummah. Apakah kesyirikan itu terjadi pada umat ini? Apakah kesyirikan itu terjadi pada umat ini? Ada atau tidak yang melakukannya? Ya. Kata beliau, na'am mawjudun. Iya, ada, terjadi. Kesyirikan itu terjadi, ya, pada hari ini. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrik. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka melakukan kesyirikan. Ya. Ya, jadi kebanyakan manusia di dunia ini adalah melakukan kesyirikan. Ya. Yang bertauhid, yang beriman kepada Allah banyak, tapi yang melakukan kesyirikan jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyriki wa hatta ta'budal awtan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta talhaqa qabail min ummati,
sampai engkau bertemu dengan kabilah-kabilah dari umatku bil musyrikin, yang mereka itu apa? Hatta bertemu apa? La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta talhaqa qabailu min ummati, sampai kabilah-kabilah dari umatku bertemu dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Jadi di antara tanda hari kiamat, ya, yakni kaum muslimin akan melihat banyaknya pelaku kesyirikan, ya, akan melihat banyaknya pelaku kesyirikan. Wa hatta ta'budal authan, dan sampai, ya, mereka melihat penyembah-penyembah berhala. Sampai mereka melihat orang-orang musyrik ini menyembah berhala. Dan ini terjadi hari ini. Banyak kita lihat hari ini, ya, kaum muslimin yang melakukan kesyirikan menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Walaupun berhala yang disembah itu tidak boleh jadi tidak seperti berhala yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang kafir Quraisy menyembah patung, ya, menyembah patung. Siapa patung-patung ini? Patung-patung ini tadinya adalah orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh yang mereka buat patungnya, kemudian mereka beribadah kepada patung tersebut. Nah, hari ini berhala-berhala yang disembah oleh pelaku kesyirikan, ya, yakni kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apakah hukum berdoa kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau berdoa kepada orang-orang yang ghaib, orang-orang yang tidak ada atau tidak hadir? Beliau menjawab, du'aul amwati awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada mayat, ya, berdoa kepada mayit, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maksudnya minta tolong kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, minta rezeki kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, adalah bagian dari kesyirikan, ya, bagian dari kesyirikan. Jadi tidak boleh minta tolong, minta rezeki kepada atau berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dalam surat Yunus ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ya, ya, kita dilarang untuk berdoa atau minta tolong kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, ya, yang dia itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya, ya. Berhala-berhala yang disembah, ya, atau sesuatu yang dimintain pertolongan itu, dia tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang meminta kepadanya. Juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya, juga tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta, dan jika engkau tetap melakukan itu, artinya berdoa kepada selain Allah, padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau telah melakukan kezaliman, ya, atau engkau termasuk orang-orang yang zalim tadi, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim, ya.
Jadi pelaku kesyirikan itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, zalim di sini tadi maknanya adalah melakukan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa kepada selain Allah. Ya, dia mati dalam keadaan belum bertobat. Dia mati dalam keadaan berdoa atau beribadah kepada selain Allah dan belum sempat bertobat. Belum sempat bertobat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalan nar. Orang itu masuk neraka. Ya. Bahkan dia terancam masuk neraka selama-lamanya. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, orang yang melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertobat, maka dia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Bayangkan tinggal di neraka selama-lamanya. Ini kondisi tentu yang sangat menakutkan. Kalau kita disiksa di dunia ini, ada orang dia disiksa di dunia ini sejak dia berusia 20 tahun, katakanlah. Dia disiksa, di penjara, yang disuruh kerja secara paksa dalam kondisi kaki dan tangan diborgol, dirantai. Ya, dikasih makan juga sedikit. Ini masih lebih baik. Kenapa? Orang kalau disiksa tentu ada jedanya. Paling dia disiksa siang hari saja, malamnya tidak. Ya, malam dia masih bisa tidur. Gitu. Nah, tapi di neraka tidak ada waktu untuk tidur. Tidak ada jeda istirahat untuk tidak disiksa. Disiksa selama-lamanya. Continue terus-menerus. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore. Disiksa terus-menerus. Bayangkan kalau disiksanya selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Ini ancaman bagi pelaku kesyirikan. Ya. Masih lebih baik orang-orang yang melakukan dosa besar selain syirik. Tapi dia beriman. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, ya, dia korupsi misalnya. Tapi dia masih beriman. Dia tidak melakukan kesyirikan. Walaupun mereka masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batasan waktunya. Ketika dosa mereka habis, ya, hukumannya sudah tuntas selesai, maka mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, masih lebih baik. Tapi kalau dosa karena melakukan kesyirikan dan tidak bertobat sampai mati, ini tidak pernah masuk surga dan tinggal di neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ini bahayanya dosa karena melakukan kesyirikan. Ya, dan kaum muslimin hari ini banyak yang melakukan kesyirikan karena mereka tidak paham. Bagian mereka menyangka perbuatan itu boleh, pakai jimat boleh. Dia menyangka pakai jimat boleh. Karena mereka, oh, ini kan cuma wasilah. Yang memberikan pertolongan Allah, ini hanya wasilah saja. Ini karena kejahilan, karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Menyangka boleh pakai jimat, padahal haram. Ya, padahal memakai jimat bagian dari kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian berkata mu'alif pada soal yang atau pertanyaan yang kelima, kata beliau, halid du'a'u ibadah? Apakah doa itu termasuk bagian dari ibadah? Ya. Apakah berdoa itu termasuk bagian dari ibadah? Kata beliau, na'am. Ya. Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian, berkata Tuhan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Ini Allah yang mengatakannya. Kata Allah, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan. Ya, kita kalau ada orang super kaya di komplek kita, kemudian kita bertemu dia di jalan, dia katakan, Pak, Bu, kalau butuh pertolongan, datang aja ke rumah saya. Ya, kalau butuh pertolongan, telepon saya. Saya pasti akan menolong ibu, menolong bapak. Jika ada orang yang super kaya, super kuat, pejabat misalkan, berkata demikian kepada kita, tentu kita merasa senang, gembira. Dan kita nggak perlu khawatir kalau sakit, kalau butuh uang, bahkan mungkin kita nggak akan khawatir eh, tidak punya pekerjaan, khawatir tidak punya nafkah. Ya, kenapa? Ada orang yang menjamin, yang sudah mengatakan kalau butuh bantuan apa saja, telepon saya. Kita senangnya bukan main. Nah, ini Allah yang mengatakannya, Allah yang punya segalanya, Allah yang selama ini memberikan kita rizki. Kata Allah, ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa selama ini kita telah berdoa tapi Allah tidak kabulkan? Ya boleh jadi karena syarat-syarat terkabulnya doa tidak kita penuhi. Ya, syarat-syarat terkabulnya doa tidak kita penuhi. Makanya kita berdoa dalam waktu yang lama, panjang, belum juga Allah kabulkan. Apa di antara penyebab terhalangnya doa? Ya, di antara penyebab terhalangnya doa adalah ya, wa mat'amahu haram, kata Nabi SAW. Makanan yang dimakan haram, wa masrobahu haram, dan yang diminum haram, wa malbasahu haram, dan yang dipakai haram. Ya, nah, boleh jadi ini yang menyebabkan doa-doa kita tertolak. Ya. Baik. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhir. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Ini jawaban dari pertanyaan tadi, apakah doa itu ibadah? Ya, kata Nabi SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala. Berarti setiap kali kita berdoa, kita mendapatkan pahala. Ya, walaupun doa kita belum dikabulkan. Maka orang-orang yang berdoa itu tidak akan pernah merugi. Dia berdoa, minta jodoh, minta rezeki, minta kesehatan, ya, tapi belum juga dikabulkan. Ya, kalau dia ikhlas berdoanya, benar berdoanya, maka dia tidak akan rugi. Walaupun doanya tidak dikabulkan di dunia ini, tapi dia mendapatkan pahala. Ya, dan boleh jadi Allah tunggu nanti pengabulannya di akhirat. Ya, dan balasan di akhirat itu lebih baik daripada balasan di dunia ini. Baik, yang terakhir kata beliau, hal yasma'ul amwat ad-du'a, hal yasma'ul amwat ad-du'a. Apakah orang-orang yang sudah mati itu bisa mendengar doa? Ya, apakah orang-orang yang sudah mati itu bisa mendengar doa? Artinya kita datang ke kuburan, berdoa kepada mereka dengan mengatakan, wahai Syekh, wahai Pak Kiai, wahai Ustadz, ya, kita mengatakan misalkan doakan kami, ya,
Nah, apakah mereka mendengar doa kita? Kata beliau, la yasma'un. Mereka itu tidak mendengar doa kita. Mereka tidak mendengar permintaan kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 80. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Ya, atau dalam surat lain surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang-orang yang berada di dalam kubur itu mendengar. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.